Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan, senang sekali siang hari ini kembali saya Ella bisa menemani Anda di program Talkshow Layanan Publik edisi Selasa 23 Juni 2026 yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema penguatan, pengawasan dan peningkatan mutu pondok pesantren di Kota Pekalongan. Telah hadir di studio Radio Kota Batik siang hari ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan, Bapak Abdul Wahab yang akan berbagi informasi dan pandangan mengenai upaya meningkatkan kualitas serta pengawasan pondok pesantren agar semakin maju dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita akan sapa beliau siang hari ini. Selamat siang Pak Wahab, Assalamualaikum. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat, Alhamdulillah. Akhirnya bisa mampir ke studio RKB siang hari ini ya Pak Wahab ya. Iya, Pertemuan pertama kita hari ini ya Pak? Iya, untuk yang pertama kali. Pertama kali, Alhamdulillah dengan kesibukan menyempatkan waktu untuk ngobrol bersama pendengar setia Radio Kota Batik. Dengan kita akan bahas tentang tema penguatan, pengawasan dan peningkatan mutu pondok pesantren di Kota Pekalongan. Kalau boleh tahu Pak Wahab, bagaimana sih kondisi pondok pesantren di Kota Pekalongan saat ini Bapak? Ya, terima kasih Mbak Ella. Untuk kondisi pondok pesantren di Kota Pekalongan untuk saat ini alhamdulillah bisa berkembang baik. Ada sekitar 45 pesantren yang aktif dan ada kurang lebih 3.000 santri yang ada di pesantren. Mayoritas di pesantren itu menerapkan sistem kombinasi antara pendidikan salaf dan pendidikan modern, sehingga peran penguatan nilai agama, kemudian pembentukan karakter, serta pengembangan keterampilan untuk generasi muda. Meski masih perlu ada peningkatan kualitas tata kelola, kemudian pesantren itu tetap menjadi pilar di dalam pembangunan keagamaan dan sosial masyarakat. Iya, baik. Angka 45 termasuk banyak juga ya Pak Wahab di Kota Pekalongan ya? Iya. Nggih. Lalu pengawasannya seperti apa ini yang dilakukan Kementerian Agama Kota Pekalongan? Kementerian Agama Kota Pekalongan dalam hal ini ada satu seksi, namanya Seksi Pendidikan Pondok Pesantren. Itu memiliki peran yang cukup strategis dalam peningkatan kualitas dan ketertiban pondok pesantren, dan itu kita adakan salah satu tugas fungsinya ya ada pembinaan dan juga pengawasan. Yang upaya ini tentunya bisa kita lakukan secara menyeluruh melalui legalitas dari pondok pesantren itu, melalui perizinan yang tentunya bisa dikeluarkan oleh pondok pesantren. Itu namanya izin operasional atau IJOP. Yeah. Kemudian ada pengembangan pendidikan hingga penegakan regulasi. Ada beberapa regulasi terkait pondok pesantren. Ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 itu tentang pesantren. Kemudian ada Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian yang terbaru itu Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Dirjen baru, Dirjen Pesantren. Karena dengan berpisahnya satu dirjen, yaitu Dirjen PHU, Penyelenggara Haji dan Umroh, menjadi Kementerian Haji dan Umroh, sehingga semakin ramping Kementerian Agama. Tentu dengan Peraturan Presiden yang tadi saya sampaikan, bahwa ada satu kekhususan Direktorat Jenderal tersendiri untuk penanganan pesantren. Tentunya harapannya ya pesantren itu semakin profesional, semakin baik untuk pengelolaannya. Dan pesantren itu juga diharapkan dengan adanya pengawasan itu bisa pesantren yang bisa berkualitas, lebih aman, dan harapannya tentu bisa di dunia pesantren itu para santri itu diberi wawasan yang lebih moderat. Iya, lebih moderat. Yeah. Baik, dari pondok pesantren yang ada di Kota Pekalongan lebih banyak yang bentuknya salaf atau yang modern nih Pak Wahab? Antara pendidikan salaf dan modern itu hampir berimbang itu. Iya, karena apa yang pernah disampaikan oleh sahabat Ali bahwa
beliau menyampaikan didiklah anakmu sesuai dengan era zamannya. Jadi saat sekarang itu tentu kalau pola yang diterapkan masih pola-pola tradisional, pola-pola salaf ya. Mungkin saya tidak mengatakan tertinggal, tapi bagaimana kemudian pendidikan baik di pesantren, pendidikan umum itu lebih bisa diminati untuk bagaimana kemudian menyesuaikan dengan kondisi zaman. Kalau zaman sekarang, zaman era digital ya tentu beda dengan era zaman batu begitu kan. Iya, jadi 50-50 ini ya. Dan penerapan kurikulumnya juga sudah modern semua mungkin ya Pak Wahab ya. Iya. Nah, sementara selain tadi ada izin operasional pondok pesantren, kemudian mekanisme pengawasan yang dilakukan kementerian seperti apa ini Pak? Apakah datang ke pondok pesantren tiap terjadwal berapa bulan sekali atau seperti apa ini? Iya, dengan satu seksi yang membidangi, yaitu seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Di situ kita melakukan pengawasan pondok pesantren melalui visitasi legalitasnya, verifikasi legalitasnya. Jadi untuk dapatkan izin operasional tentu kita verifikasi berkas-berkas data dokumennya apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian kita lakukan inspeksi lapangan atau visitasi ke lapangan, apakah keberadaannya memang benar ataukah hanya bahasanya abal-abal tercantum begitu. Tapi bagaimana setelah kita tahu bukti di lapangan ya tentu bisa kita verifikasi tindak lanjut berikutnya. Ada mekanisme lain yang juga kita lakukan dalam hal pengawasan, yaitu pelatihan bagi pengasuh. Kita lakukan juga koordinasi lintas sektoral, seperti kemudian kemarin ya di tetangga sebelah ada yang mungkin sempat heboh begitu. Kita bersama dengan pemerintah kota melalui Kesbangpol dan Dinas PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, kita lakukan koordinasi, dan oleh Wali Kota melalui Bapak Sekda kita lakukan pelatihan bagi para pengasuh di pesantren. Harapannya ya tentu apa yang ada di peristiwa itu tidak terjadi di Pekalongan seperti itu. Ya, baik. Jadi pesantren itu kita harapkan bisa lebih aman, lebih tertib sesuai dengan regulasi. Jangan sampai kemudian ada guyonnya itu anak itu lebih disyukuri karena tidak masuk pesantren. Alhamdulillah, saya tidak masuk pesantren begitu kan, itu kan udah keblinger ya, padahal justru pendidikan pesantren itu menjadi cikal bakal pendidikan karakter yang sangat luar biasa di Pekalongan ini. Baik, sementara ada standar khusus tidak sih pondok pesantren yang aman nyaman untuk anak-anak itu yang seperti apa sih Pak Wahab? Untuk pondok pesantren tentu diharapkan memenuhi standar dari Kementerian Agama yang itu bisa meliputi dari legalitas resminya, kemudian fasilitas fisik yang layak dan lingkungan yang aman. Standar tersebut tentu mencakup atau meliputi kepemilikan izin operasional untuk bisa beroperasi dengan baik, kemudian ada fasilitas kesehatan yang kalau santrinya itu banyak, kemudian tidak ada fasilitas. Kalau di sekolah itu ada UKS-nya gitu kan, minimal orang meriang ya ada obatnya gitu kan, sehingga fasilitas yang sederhana itu minimal dimiliki, sehingga kalau kemudian beberapa santri yang mengalami gejala-gejala ringan yang tentu ada penanganan sederhana bisa dilakukan di lingkungan pesantren itu. Kemudian sanitasi yang memadai, karena kalau kita melihat, karena saya kebetulan juga pernah mondok 3 tahun gitu ya. Bagaimana situasi pondok yang masih salaf, masih pola-pola lama yang akhirnya tidak memadai sanitasinya begitu kan, kita juga lebih mudah rentan dengan penyakit begitu. Sehingga bagaimana standar-standar itu bisa dicukupi, dan ada beberapa kelayakan lain, yaitu perlindungan santri dari kekerasan. Nah kalau era-era sekarang kan kadang anak-anak yang merasa senior gitu terhadap juniornya karena ketika masuk itu kena bully gitu kan, akhirnya itu juga sangat rentan terjadi bully, sehingga ada satu perlindungan terhadap santri, sehingga harapannya ada satu kenyamanan ketika santri itu belajar di satu pesantren, ya tentu bisa terlindungi dari hal-hal perundungan atau bullying tadi. Dan tidak kalah penting yaitu pendidikan yang
dimiliki oleh para ustadz-ustadzahnya yang kompeten begitu. Harapannya kan seperti itu, sehingga gitu ya. Iya, dengan kemampuan yang kompeten membidangi tentu hal-hal yang mungkin asal-asalan begitu kan dari SDM para pendidik itu tidak terjadi, karena itu juga akan berdampak pada penjaminan mutu dalam aspek kurikulumnya, pengelolaannya, dan kualitas lulusan. Jadi kalau kualitas lulusan itu bagus, tentu akan jenang dan jeneng gitu kan. Itu, Pak? Kalau awal kita mungkin mendirikan, yang dicarikan jenengnya, nama gitu kan. Baru kalau sudah bagus, berkembang pesat begitu kan, tinggal mencari jenang. Kalau sudah jenengnya, namanya udah bagus gitu kan, nanti satu pondok itu tentu akan berbarengan dengan jenangnya yang itu akan memberikan dampak yang baik bagi pengelolaan pesantren ke depannya. Seperti itu. Baik. Nah, jadi memang banyak tantangan-tantangan juga ya ketika kita menghadapi ini ya, peningkatan kualitas pondok pesantren, karena banyaknya berita-berita di luar yang seperti itu. Pastinya tantangan tersendiri untuk Kementerian Agama Kota Pekalongan. Nah, seperti apa untuk menghadapi hal-hal tersebut? Bagaimana upaya dari Kementerian Agama Kota Pekalongan? Kita akan lanjutkan obrolan di siang hari ini setelah beberapa komersial break yang akan lewat terlebih dahulu. Pak Wahab, kita jeda dulu ya Pak ya. Setelah ini kita lanjut lagi untuk ngobrol di siang hari ini. FM 91,2 Radio Kota Bati, News Interaktif Solutif. Tadi toh ada yang nanyain soal usaha saya loh. Katanya sih dari sensus ekonomi. Oh ya? Emang buat apa sih tanya-tanya? Kayak penting aja. Katanya sih penting banget buat data usaha, biar pemerintah bisa bikin kebijakan yang pas. Terus aman gak datanya? Aman. Katanya sih cuma buat statistik. Yang penting kita jawab jujur aja. Oh gitu. Ya udah, kalau nanti ada petugas dateng, aku terima aja deh. Iyalah, biar usaha kita bisa ikut berkembang. Mari dukung sensus ekonomi 2026. Terima petugas dari Badan Pusat Statistik dengan baik. Berikan data yang jujur, lengkap, dan apa adanya. Karena dari data yang akurat bisa membangun ekonomi yang lebih kuat. Dek, mau kemana? Mau buang sampah nih mah. Adik, sampahnya jangan dibuang. Loh, kok malah nggak boleh dibuang? Mulai sekarang kita harus membudayakan pilah sampah dari rumah, Dek. Selain bermanfaat untuk kesehatan lingkungan, kita juga bisa tahu dari awal loh jenis sampah apa saja yang punya nilai ekonomi. Terus cara-cara milah sampah gimana ya? Ayo ikut ayah, kita belajar pilah sampah yuk. Cuma butuh 4 langkah saja kok, Dek. Yang pertama yaitu kita siapkan dulu kantongnya, lalu pilah dan beri label sesuai 3 kriteria sampah. Yang pertama yaitu kantong sampah organik. Ini untuk sampah basah seperti sisa makanan, sayuran, serta dedaunan. Kemudian kantong sampah anorganik untuk plastik, kaca, besi, karet, dan styrofoam. Dan yang terakhir yaitu kantong sampah B3 untuk sampah yang mengandung bahan kimia, baterai, dan barang-barang elektronik. Untuk langkah yang kedua yaitu bilah sampah dengan air secukupnya dan keringkan. Nah, kalau sudah, maka masukkan ke kantong pilah. Dan langkah yang terakhir, apabila sampah sudah penuh, maka satukan berdasarkan jenisnya, lalu kirim ke bank sampah atau drop box sampah pilah atau recycling center terdekat. Wah, ternyata gampang banget ya pilah sampah dari rumah. Perhatian ayah, bunda, dan seluruh masyarakat Kota Pekalongan. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026 untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama segera dibuka. Pastikan putra-putri Anda telah memenuhi persyaratan dan menyiapkan dokumen yang diperlukan seperti akta kelahiran, kartu keluarga, pas foto, serta dokumen pendukung lainnya sesuai jalur pendaftaran yang dipilih. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi SPMB Kota Pekalongan. Sebelum mendaftar, pastikan data yang diunggah benar, lengkap, dan sesuai dengan dokumen asli untuk mempermudah proses verifikasi dan seleksi.
Jangan sampai terlewat, ikuti seluruh tahapan pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan mulai tanggal 22 sampai 25 Juni 2026. Calon murid dapat membuat akun, melakukan aktivasi, dan mengunggah berkas persyaratan. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan, jalur penerimaan, jadwal, dan tata cara pendaftaran, kunjungi spmb.dindik.pekalongankota.go.id atau hubungi sekolah tujuan. SPMB Kota Pekalongan tahun 2026, transparan, objektif, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Priya iki lur, nembe arep main game, internetnya nge-lag. Dian. Bodoh, aku ya kaya kuwi. Sepenak-penak ndelok drakor, malah mubeng-mubeng tok internete. Aduh. Jajal ID Play bae. Aku ya jajal loh. Internetnya yo kencenge full fiber optik. Nek ono gangguan cepet ditangani. Customer service wah 24 jam buka terus lho. ID Play, paket internet sing jos kuwi po. Yo, streamingnya aman, main game lancar. Tur wis akeh sing nganggo rumah tangga, kantor, perusahaan, rumah sakit, nganti sekolahan. Wis kok kuwi yo regane ora larang. Wah, jos gandos, langsung ganti ID Play ah. Uripe ben ora kakean drama. Nah, kok kuwi ra. ID Play, solusi internet dari PT Trans Indonesia Super Corridor sebagai ISP nasional yang berkantor pusat di Arta Gading, Jakarta. Mulai dari Rp179.000 20 Mbps per bulan, kamu bisa dapat gratis 1 bulan dengan bayar 5 bulan di awal atau gratis 2 bulan dengan bayar 10 bulan di awal. Hemat banget kan? Kunjungi kami di Jalan Setiabakti nomor 9 Podosugih, Kota Pekalongan. Hubungi 0285 4439 659 atau WhatsApp ke 0812 2480 9925 sekarang juga. ID Play, internet cepat, hidup lebih hebat. FM 91,2 Radio Kota Bati. News interaktif, solutif. Selamat siang kawan, terima kasih Anda masih bergabung bersama saya Ella di siang hari ini. Kita masih membahas tentang penguatan pengawasan dan peningkatan mutu pondok pesantren di Kota Pekalongan bersama narasumber kita, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan, Dr. Abdul Wahab SAG MSI yang masih menemani kita membahas tentang tema tersebut. Nah, tadi kita sudah mengupdate ya informasi-informasi bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Pekalongan terhadap pondok pesantren yang ada di Kota Pekalongan. Nah, tapi ternyata banyak tantangan-tantangan juga ini yang dihadapi oleh Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas pondok pesantren. Kira-kira tantangannya apa sih Pak Wahab kalau boleh tahu Pak saat ini Pak? Oke. Tantangan operasional yang ada di lapangan dalam dalam pandangan di Kementerian Agama itu yang pertama kultur kepatuhan, ketakziman. Jadi pondok pesantren itu tidak bisa kita samakan dengan sekolah formal. Otonomi kiai yang sangat dihormati itu terkadang membuat inspeksi dari luar, dalam hal ini pemerintah atau Kementerian Agama itu dianggap sebagai sebuah intervensi. Padahal kita ingin bagaimana kemudian mengelaborasikan, mensinergikan hubungan yang baik antara pemerintah dalam hal Kementerian Agama dengan pesantren itu sendiri. Terkadang pemahaman yang tadi kita sampaikan, kepatuhan, ketakzimannya. Jadi kalau kemudian figur karismanya seorang kiai itu lebih mendominasi, itu yang itu bisa jadi tantangan secara operasional di lapangan. Yang kedua, keterbatasan dari SDM pengawasan. Jadi dengan rasio jumlah pesantren secara nasional ada 42.000 lembaga pesantren secara nasional, ada 42.000, itu tidak sebanding dengan jumlah pengawas dari Kementerian Agama. Sehingga pengawasan sering bersifat sporadis. Ketika ada satu peristiwa itu baru ada satu gerakan yang seolah-olah kita baru tahu pengawasannya itu. Padahal itu tadi dengan harapan ada peraturan presiden tentang dirjen baru itu tadi lebih profesional, lebih terarah dalam penanganannya, sehingga
ya sesuai dengan harapan kita semua tentunya dengan adanya dirjen baru itu bisa lebih baik penanganan untuk pondok pesantren itu sendiri. Kemudian dinamika asrama yang ada 24 jam. Jadi waktu kita kan sehari semalam 24 jam itu tantangan di lapangan menjadi sebuah sangat berpotensi terjadi pelanggaran privasi, perundungan, kemudian atau penyimpangan seksual yang terjadi di luar jam sekolah. Jadi pengawasan yang kalau jam-jam sekolah kan kita bisa saling mengawasi gitu ya. Kadang siswa yang lain bisa ikut lihat atau pengawas lain, guru lain atau orang lain yang bisa ikut memantau perilaku kesehariannya gitu. Tapi kalau kemudian pada malam hari atau dini hari yang itu luput dari pantauan pengurus, itu yang juga menjadi sebuah tantangan yang yang menjadi perhatian khusus di lapangannya. Gitu. Baik, jadi itu tantangan-tantangan yang dihadapi ya. Nah, kalau untuk dari Kementerian Agama sendiri ada program perlindungan khusus bagi santri di pondok pesantren, Pak Wahab? Perlindungan khusus ya. Melalui pemerintah melalui Kementerian Agama seperti halnya PBNU melalui RMI-nya itu meluncurkan berbagai program perlindungan khusus untuk menjamin keamanan maupun hak-hak santri di lingkungan pesantren itu sendiri. Ada beberapa program. Yang pertama ada namanya pesantren ramah anak. Pesantren ramah anak. Pesantren ramah anak. Program nasional ini berdasarkan keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 91 tahun 2025 yang tujuannya tak lain untuk menciptakan lingkungan pesantren itu terbebas dari diskriminasi dan segala bentuk kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual. Kemudian ada namanya Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau Satgas PPK. Nah, pembentukan Satgas ini ada di tingkat pusat hingga ke masing-masing pesantren. Untuk kalau di kepolisian mungkin bisa dikatakan ada URC, unit reaksi cepat, untuk bisa merespon, menangani pelaporan kasus perundungan serta kekerasan. Ada juga gerakan pesantrenku aman. Gerakan pesantrenku aman itu inisiatif dari sempalan PBNU yaitu Robitoh Ma'had Islamiyah. Nah, itu PBNU membuat komitmen untuk terjadinya pencegahan kekerasan, kemudian edukasi kesehatan reproduksi serta pembentukan sistem pengaduan khusus bagi para santri. Ada gerakan pesantrenku aman. Kemudian ada namanya Telepontren. Telepontren. Iya, Telepontren itu sebuah saluran komunikasi atau layanan aduan khusus dari Kementerian Agama guna memfasilitasi pelaporan dan mitigasi perundungan di lingkungan asrama. Itu ada telepon khusus namanya Telepontren. Telepontren ini sembari saya buka juga ya Pak ya. Telepontren. Ada Telepontren. Itu ya beberapa perlindungan khusus yang dilakukan untuk para santri di pondok pesantren. Baik. Nah, kawan, untuk siang hari ini juga saya mengucapkan terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung di siang hari ini. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti setelah kita akan jeda lagi. Pak Wahab, kita jeda dulu ya sebelum kita jawab pertanyaan dari pendengar setia Radio Kota Batik. Terima kasih sebelumnya yang sudah bergabung. Untuk yang belum bergabung silahkan Anda bisa manfaatkan 0855420912 atau bisa langsung di 424474. Kita akan kembali lagi sesaat setelah komersial break berikut ini. Tahu nggak sih kalau ada optik yang jual paket kacamata cuma 100.000? Di mana lagi kalau bukan di Optik Beriski? 100.000 sudah dapat frame plus lensa, bisa minus, silinder atau plus. Periksa mata gratis, alatnya canggih, menggunakan komputer dan manual agar hasil lebih akurat. Pilihan frame banyak banget, dari frame lentur, Korean style, engsel pegas, dan titanium. Juga banyak pilihan lensanya, mulai dari CRMC, fotokromik, anti radiasi, blue chromic, night driving, dan anti fog atau embun. Kacamata baca dan jalan juga ready. Pengerjaan kacamatanya bisa ditunggu 10-15 menit dan langsung bisa dibawa pulang. Yuk, tunggu apa lagi? Kunjungi Optik Beriski Pekalongan, cabang
Cabangnya ada di Jalan Raya Ambo Kembang, sebelah utara RSI Pekajengan, Jalan Gatot Subroto, Buaran di Pasar Banyurip, Jalan Manduro-Rejo Kajen, depan SMA 1 Kajen, Jalan Raya Kesesi, Pasar Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jalan Raya Bojong, Pasar Bojong, sebelah selatan exit Tol Bojong, Jalan RA Kartini, Keputaran, Pekalongan Timur, dan Jalan Raya Ahmad Yani Comal, sebelah utara kantor Kecamatan Comal. Sempurnakan mata Anda di Optik Beriski. Dek, mau kemana? Mau buang sampah nih mah. Adik, sampahnya jangan dibuang. Loh, kok malah nggak boleh dibuang? Mulai sekarang kita harus membudayakan pilah sampah dari rumah, Dek. Selain bermanfaat untuk kesehatan lingkungan, kita juga bisa tahu dari awal loh jenis sampah apa saja yang punya nilai ekonomi. Terus cara-cara milah sampah gimana ya? Ayo ikut ayah, kita belajar pilah sampah yuk. Cuma butuh 4 langkah saja kok, Dek. Yang pertama yaitu kita siapkan dulu kantongnya, lalu pilah dan beri label sesuai 3 kriteria sampah. Yang pertama yaitu kantong sampah organik. Ini untuk sampah basah seperti sisa makanan, sayuran, serta dedaunan. Kemudian kantong sampah anorganik untuk plastik, kaca, besi, karet, dan styrofoam. Dan yang terakhir yaitu kantong sampah B3 untuk sampah yang mengandung bahan kimia, baterai, dan barang-barang elektronik. Untuk langkah yang kedua yaitu bilah sampah dengan air secukupnya dan keringkan. Nah, kalau sudah, maka masukkan ke kantong pilah. Dan langkah yang terakhir, apabila sampah sudah penuh, maka satukan berdasarkan jenisnya, lalu kirim ke bank sampah atau drop box sampah pilah atau recycling center terdekat. Wah, ternyata gampang banget ya pilah sampah dari rumah. Tadi toh ada yang nanyain soal usaha saya loh. Katanya sih dari sensus ekonomi. Oh ya, emang buat apa sih tanya-tanya? Kayak penting aja. Katanya sih penting banget buat data usaha, biar pemerintah bisa bikin kebijakan yang pas. Terus aman gak datanya? Aman, katanya sih cuma buat statistik. Yang penting kita jawab jujur aja. Oh gitu. Ya udah, kalau nanti ada petugas datang, aku terima aja deh. Iyalah, biar usaha kita bisa ikut berkembang. Mari dukung sensus ekonomi 2026. Terima petugas dari Badan Pusat Statistik dengan baik. Berikan data yang jujur, lengkap, dan apa adanya. Karena dari data yang akurat bisa membangun ekonomi yang lebih kuat. Perhatian ayah, bunda, dan seluruh masyarakat Kota Pekalongan. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026 untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama segera dibuka. Pastikan putra-putri Anda telah memenuhi persyaratan dan menyiapkan dokumen yang diperlukan seperti akta kelahiran, kartu keluarga, pas foto, serta dokumen pendukung lainnya sesuai jalur pendaftaran yang dipilih. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi SPMB Kota Pekalongan. Sebelum mendaftar, pastikan data yang diunggah benar, lengkap, dan sesuai dengan dokumen asli untuk mempermudah proses verifikasi dan seleksi. Jangan sampai terlewat, ikuti seluruh tahapan pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan mulai tanggal 22 sampai 25 Juni 2026. Calon murid dapat membuat akun, melakukan aktivasi, dan mengunggah berkas persyaratan. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan, jalur penerimaan, jadwal, dan tata cara pendaftaran, kunjungi spmb.dindik.pekalongankota.go.id atau hubungi sekolah tujuan. SPMB Kota Pekalongan tahun 2026, transparan, objektif, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Priya iki lur, nembe arep main game, internetnya nge-lag. Dian. Podo, aku ya kaya kuwi. Sepenak-penak ndelok drakor, malah mupeng-mupeng tok internete. Aduh. Jajal aja play bae. Aku ya jajal loh. Internetnya yo kencenge pok, full fiber optik. Nek ono gangguan cepet ditangani. Customer service wah 24 jam buka terus lho. Play, paket internet sing jos kuwi po? Yo, streamingnya aman.
main game lancar tur wis akeh sing nganggo rumah tangga kantor perusahaan rumah sakit nganti sekolahan wis kok kuwi yo regane ora larang. Wah jos gandos langsung ganti ID Play uripe ben ora kakean drama. Nah kok kuwi ra ID Play, solusi internet dari PT Trans Indonesia Super Koridor sebagai ISP nasional yang berkantor pusat di Arta Gading, Jakarta. Mulai dari Rp179.000 20 Mbps per bulan, kamu bisa dapat gratis 1 bulan dengan bayar 5 bulan di awal atau gratis 2 bulan dengan bayar 10 bulan di awal. Hemat banget kan? Kunjungi kami di Jalan Setiabakti nomor 9 Podosugih, Kota Pekalongan. Hubungi 0285 4439 659 atau WhatsApp ke 0812 2480 9925 sekarang juga. ID Play, internet cepat, hidup lebih hebat. FM 91,2 Radio Kota Bati. News interaktif, solutif. Selamat siang kawan, terima kasih Anda masih bergabung di FM 91,2 ataupun Anda yang masih menyaksikan langsung siaran kita di YouTube Radio Kota Batik Pekalongan atau di streaming rkb.pekalongankota.go.id. Terima kasih, kembali kita lanjutkan obrolan bersama narasumber kita di siang hari ini bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan Pak Abdul Wahab. Kita masih membahas tema kita di siang hari ini yaitu mengenai penguatan, pengawasan dan peningkatan mutu pondok pesantren di Kota Pekalongan. Pak Wahab, ternyata siang hari ini ada beberapa pendengar kita yang sudah bergabung. Kita ke pertanyaan dulu ya Pak ya. Siang hari ini terima kasih Pak Sudipyo di Ambu Kembang. Matur nuwun Bapak sudah bergabung menyapa kita. Selamat siang Pak Abdul Wahab. Saya ingin tanya, apakah perbedaan antara pondok pesantren dengan boarding school? Terima kasih. Monggo Pak Wahab. Bedanya pondok pesantren dan boarding school. Pak Sudipyo di Ambu Kembang Kedunguni. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jadi kedua-duanya yang namanya pondok pesantren dan boarding school itu kedua-duanya sama-sama diasramakan. Jadi menginap gitu ya. Akan tetapi ada beberapa perbedaan yang memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Itu terkait dengan keduanya memiliki akar sejarah, kurikulum dan juga budaya harian yang tentunya itu sangat berbeda. Sebagai contoh kalau di pesantren itu kan lebih ke dominannya pembahasan atau kurikulum tentang pembelajaran kitab-kitab klasik gitu kan. Kalau yang boarding kan tentu itu sudah ada kolaborasi dengan dunia kekinian gitu kan. Sehingga antara pesantren dengan boarding school itu walaupun keduanya sama-sama diasramakan dalam kurikulumnya tentu akan berbeda. Dan kesamaan antara keduanya itu tentu harapannya ya kalau lulusan di boarding maupun di pesantren itu bisa dikatakan santri itu cerdas secara intelektual tapi dia akan kokoh secara spiritualnya baik di boarding maupun pesantren. Tinggal bagaimana kedua lembaga baik boarding maupun pesantren itu dipilih oleh orang tuanya, karena tentu plus minus ketika orang tua akan memberikan pilihan kepada anak-anaknya. Karena yang jelas kalau di dunia pesantren itu ketokohan dan tadi saya sampaikan kepatuhan kepada figur seorang kiainya yang karismatik mungkin begitu. Tapi bagaimana pengelolaan di boarding school itu, kalau di pesantren itu lebih ke figur kiaiannya, tapi kalau di boarding itu bisa kepala sekolahnya begitu, dan itu bisa berganti-ganti sehingga pola pembelajaran kultur yang tadi saya sampaikan sejarahnya itu perbedaannya di situ walaupun keduanya sama-sama diasramakan gitu. Baik, Pak Sudibyo terima kasih ya dari Ambu Kembang Kedunguni sudah bergabung. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ada Bu Hasnah yang siang hari ini bergabung menanyakan, lalu bagaimana upaya Kementerian Agama membantu pesantren agar bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman?
Monggo Pak Wahab. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Hasna. Jadi untuk Kementerian Agama dalam membantu pesantren agar tidak hilang nilai-nilai keislamannya, ada beberapa program yang dilakukan di Kementerian Agama terkait dengan kemandirian pesantren melalui kombinasi ekonomi dan pemberdayaan. Yang itu ada beberapa yang telah dilakukan, termasuk saya ketika masih dinas di Brebes dan kebetulan saya mengikuti tidak selang berapa lama ketika saya jadi Kepala Kantor Kementerian Agama di Brebes itu mengikuti diklat Kepala Kantor Diklat PKA. Itu ada satu proyek perubahan yang harapannya bisa memberikan dampak, satu proyek perubahan itu ke masyarakat. Di pemberdayaan ekonomi yang bisa memberi dampak ke masyarakat. Saya membuat satu program unggulan namanya Zismat. Jadi Zismat, Zakat Infak Sedekah Mart. Jadi semacam ada Alfa Indomart itu yang kita taruh di pondok pesantren yang secara regulasi tadi ada izin operasionalnya, ada ijobnya, tanahnya jelas wakaf, kemudian kepengurusannya, dan nanti kita ada satu tim namanya tim efektif yang bisa memverifikasi kelayakan dari pesantren itu, apakah layak untuk mendapatkan program itu atau tidak. Dan ini ketika saya pindah ke sini ternyata itu hal yang baik yang diteruskan, sehingga harapan itu bisa memberikan semacam stimulus di pesantren. Dan ketika ada dampak dari santri yang ada di pondok pesantren itu tidak bisa membayar zahriyahnya atau mungkin kekurangan di yang lainnya yang oleh pengasuh pondok itu mungkin masuk kategori mustahik yang harus diberikan zakat atau dia harus diberikan satu bantuan. Nah, sehingga laba dari program zakat infak sedekah mart itu bisa diberikan ke santri yang mengalami kekurangan itu, sehingga bagaimana bisnis kemandirian pesantren itu dilakukan. Dan itu juga sebagai semacam latihan santri ketika santri itu pasca lulusnya juga ada semacam pembelajaran tersendiri ketika tahu di pesantrennya ada satu model pengelolaan ekonomi, pemberdayaan ekonomi yang ada di situ, sehingga itu bisa jadi modal pengalaman tersendiri bagi santri yang ada di pesantren itu. Jadi itu ya salah satu upayanya gitu ya Pak Wahab ya. Jadi tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Bu Hasna, terima kasih sudah bergabung. Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya. Ada Mbak Rani atau Bu Rani. Ada program khusus tidak dari Kementerian Agama untuk mendorong pesantren agar lebih berprestasi dan berdaya saing? Monggo Pak Wahab. Program khusus yang ada di pesantren agar lebih berprestasi dan berdaya saing. Mungkin nanti alumni pondoknya gitu ya Pak ya. Atau mungkin prestasi-prestasi dari pondok pesantren tersebut. Ini ada upaya khusus tidak atau program khusus dari Kementerian Agama untuk memberikan satu apresiasi yang ada di pesantren itu. Kita bisa membuat satu peningkatan SDM yang ada di pesantren baik di kancah nasional maupun internasional. Jadi ada satu pemberian program beasiswa yang ada di Kementerian Agama yang itu dikhususkan bisa untuk perluasan jurusan. Jadi orang-orang atau anak-anak yang lulusan di pesantren itu kan sesuai dengan regulasi yang ada, bahwa di dalam regulasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, kita bisa melihat bahwa lulusan pesantren itu tidak kemudian berkecil hati karena rendah diri dengan keadaan bahwa ini lebih banyak didominasi orang kerja di luar sana itu orang-orang yang kerja lulusan formal gitu. Kita bisa lihat fakta di lapangan. Wakil Gubernur kita Bapak Haji Taji Yasin itu juga alumni pesantren yang luar biasa, sehingga itu bisa menjadikan sebuah inspirasi kita bahwa lulusan pesantren itu juga bisa bersaing di dunia kerja gitu kan. Dan beberapa program itu bisa ada beasiswa yang diberikan, ada perluasan jurusan yang ada
kalau beasiswa itu identik dulu diberikan kepada lulusan sekolah formal gitu. Ya, tapi bagaimana lulusan dari pesantren itu juga bisa diberikan hak yang sama untuk bisa mendapatkan itu, sehingga hasilnya nanti diharapkan seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa lulusan pesantren itu tidak hanya sekedar cerdas intelektualnya, tapi ada kekokohan dalam spiritualnya. Hingga itu yang diharapkan, bahwa generasi penerus bangsa ini ketika dia cerdas secara intelektual dan kokoh secara spiritual, ya tentu hal-hal yang mungkin tidak kita harapkan bisa kita kendalikan gitu. Baik. Nah, dari Kementerian Agama sendiri berarti ada bantuan khusus untuk santri-santrinya, kemudian juga ada bantuan khusus untuk pesantrennya gitu ya Pak Wahab ya? Iya. Oke, baik, terima kasih Mbak Rani sudah bergabung di siang hari ini. Satu pertanyaan lagi ya Pak Wahab ya. Ini sudah gabung ini dari Wiradesa, Mas Chandra atau Mbak Chandra ini ya. Selamat siang Mbak Ella dan Pak Wahab. Ini mengenai kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Pekalongan. Lalu seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Pekalongan saat ini? Monggo Pak, bisa dijawab. Dengan adanya hal yang tidak kita inginkan bersama ketika di pesantren ada peristiwa yang akhirnya bikin heboh untuk Kementerian Agama Kota Pekalongan, karena sejak peristiwa itu dari Polres juga menghubungi Kementerian Agama, kemudian dari Pemkot melalui Kesbangpol, dan kita akhirnya berkoordinasi bersama dengan DPMPPA ya, Dinas Perlindungan Anak Perempuan dan Anak. Itu kita adakan kemarin semacam pelatihan khusus bagi para pengasuh pesantren. Dan di situ tentu ada beberapa pemahaman, pengalaman baru yang kebetulan kami juga jadi narasumber, dan dari Polres juga sama, serta Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak itu juga menyampaikan hal-hal yang terkait dengan bagaimana kondisi-kondisi saat ini, kemudian dari sisi hukum dan beberapa pandangan yang harapannya tentu kita ingin apa yang terjadi ini ya cukup sampai di situ, sehingga jangan sampai orang tua itu merasa tidak aman ketika mau memondokkan anaknya. Apalagi yang tadi saya sampaikan, ketika ada ungkapan sambil guyon mungkin, alhamdulillah saya tidak jadi memondokkan anak saya di pesantren, begitu kan, itu hal yang semestinya walaupun guyon kan miris itu ya, Pak, ya? Miris kita dengar gitu kan, sehingga apa yang dilakukan Kementerian Agama bersama dengan Polres, bersama dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemkot itu insya Allah itu kita harapkan satu hal yang nyata, real. Kita mendoakan mudah-mudahan yang sudah terjadi untuk ke depan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, dan Pekalongan, Kota Pekalongan tentu kita doakan bisa terhindar dari segala mara bahaya ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin, amin ya Tuhan. Jadi kemarin ada penguatan khusus untuk pengasuh pondok pesantren di Kota Pekalongan. Baik, terima kasih. Itu tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang sudah bergabung di siang hari ini. Sebelum kita lanjutkan, kita jeda dulu Pak Wahab, dan kita akan kembali lagi kawan sesaat setelah yang akan lewat terlebih dahulu. Tahu nggak sih kalau ada optik yang jual paket kacamata cuma 100.000? Di mana lagi kalau bukan di Optik Beriski? 100.000 sudah dapat frame plus lensa, bisa minus, silinder, atau plus. Periksa mata gratis, alatnya canggih, menggunakan komputer dan manual agar hasil lebih akurat. Pilihan frame banyak banget, dari frame lentur, Korean style, engsel pegas, dan titanium. Juga banyak pilihan lensanya, mulai dari CRMC, fotokromik, anti radiasi, blue chromic, night driving, dan anti fog atau embun. Kacamata baca dan jalan juga ready. Pengerjaan kacamatanya bisa ditunggu 10-15 menit dan langsung bisa dibawa pulang. Yuk, tunggu apa lagi? Kunjungi Optik Beriski Pekalongan. Cabangnya ada di Jalan Raya Ambo Kembang sebelah utara RSI Pekajengan, Jalan Gatot Subroto, Buaran di Pasar Banyurip, Jalan Madura Rejo Kajen, depan SMA 1 Kajen, Jalan Raya Kesesi, Pasar Kesesi Kabupaten Pekalongan, Jalan Raya Bojong, Pasar Bojong, sebelah selatan Exit Tol Bojong, Jalan RA Kartini, Keputaran Pekalongan Timur, dan Jalan Raya Ahmad Yani Comal sebelah utara kantor Kecamatan Comal. Sempurnakan mata Anda di Optik Beriski. Demi Allah, tidak termasuk orang yang beriman itu sampai 3 kali. Orang yang tidak bisa membuat nyaman tetangganya dengan perilaku buruknya. As-Siddiq itu banyak membenarkan. Jadi ketika apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu pasti selalu dibenarkan oleh Abu Bakar. Ketika membahas
Rasulullah dengan menggunakan bahasa cinta. Karena itu muncul dari dalam hati, maka akan mudah diterima oleh hati. Menemani malam Anda dengan obrolan penuh makna dan ilmu keislaman. Inilah Osa Islam, obrolan seputar agama Islam. Program gelar bicara yang membahas fikih Islami, kisah inspiratif dari para nabi dan sahabat, peringatan bersejarah dalam Islam, serta isu-isu keagamaan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap Jumat malam, mulai pukul 8 hingga 9 malam. Dengarkan langsung bincang hangat bersama para tokoh agama dari PCNU Kota Pekalongan, pimpinan daerah Muhammadiyah, penyuluh agama Islam dari KUA, dan Pondok Pesantren Modern Al-Quran Buaran. Mereka hadir untuk menjawab pertanyaan Anda, berbagi wawasan, dan memperkuat nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Anda bisa menyimak siaran ini di FM 91,2 Radio Kota Batik, melalui streaming online atau langsung di kanal YouTube Radio Kota Batik Pekalongan. Yuk gabung dan jadi bagian dari obrolan yang menyejukkan hati dan memperkaya jiwa. Hubungi 0285 424 474 atau WhatsApp 0855 420 912. Osa Islam. Karena ilmu agama tak hanya untuk didengar, tapi untuk dipahami dan diamalkan. Dek, mau kemana? Mau buang sampah nih, Mah. Adik, sampahnya jangan dibuang. Loh, kok malah nggak boleh dibuang? Mulai sekarang, kita harus membudayakan pilah sampah dari rumah, Dek. Selain bermanfaat untuk kesehatan lingkungan, kita juga bisa tahu dari awal loh jenis sampah apa saja yang punya nilai ekonomi. Terus cara-cara milah sampah gimana ya? Ayo ikut ayah, kita belajar pilah sampah yuk. Cuma butuh 4 langkah saja kok, Dek. Yang pertama yaitu kita siapkan dulu kantongnya, lalu pilah dan beri label sesuai 3 kriteria sampah. Yang pertama yaitu kantong sampah organik. Ini untuk sampah basah seperti sisa makanan, sayuran, serta dedaunan. Kemudian kantong sampah anorganik untuk plastik, kaca, besi, karet, dan styrofoam. Dan yang terakhir yaitu kantong sampah B3 untuk sampah yang mengandung bahan kimia, baterai, dan barang-barang elektronik. Untuk langkah yang kedua yaitu bilas sampah dengan air secukupnya dan keringkan. Nah, kalau sudah, maka masukkan ke kantong pilah. Dan langkah yang terakhir, apabila sampah sudah penuh, maka satukan berdasarkan jenisnya, lalu kirim ke bank sampah atau drop box sampah pilah atau recycling center terdekat. Wah, ternyata gampang banget ya pilah sampah dari rumah. Tadi toh ada yang nanyain soal usaha saya loh. Katanya sih dari sensus ekonomi. Oh ya? Emang buat apa sih tanya-tanya? Kayak penting aja. Katanya sih penting banget buat data usaha, biar pemerintah bisa bikin kebijakan yang pas. Terus aman gak datanya? Aman. Katanya sih cuma buat statistik. Yang penting kita jawab jujur aja. Oh gitu. Ya udah, kalau nanti ada petugas datang, aku terima aja deh. Iyalah, biar usaha kita bisa ikut berkembang. Mari dukung sensus ekonomi 2026. Terima petugas dari Badan Pusat Statistik dengan baik. Berikan data yang jujur, lengkap, dan apa adanya. Karena dari data yang akurat bisa membangun ekonomi yang lebih kuat. Perhatian ayah, bunda, dan seluruh masyarakat Kota Pekalongan. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026 untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama segera dibuka. Pastikan putra-putri Anda telah memenuhi persyaratan dan menyiapkan dokumen yang diperlukan seperti akta kelahiran, kartu keluarga, pas foto, serta dokumen pendukung lainnya sesuai jalur pendaftaran yang dipilih. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi SPMB Kota Pekalongan. Sebelum mendaftar, pastikan data yang diunggah benar, lengkap, dan sesuai dengan dokumen asli untuk mempermudah proses verifikasi dan seleksi. Jangan sampai terlewat, ikuti seluruh tahapan pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan mulai tanggal 22 sampai 25 Juni 2026. Calon murid dapat membuat akun, melakukan aktivasi, dan mengunggah berkas persyaratan. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan, jalur penerimaan, jadwal, dan tata cara pendaftaran, kunjungi spmb.dindik.pekalongankota.go.id atau hubungi sekolah tujuan. SPMB Kota Pekalongan tahun 2026, transparan, objektif, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.
Piye iki lur? Nembe arep main game, internetnya nge-lag. Dian. Podo, aku ya kaya kuwi. Sepenak-penak ndelok drakor, malah mubeng-mubeng tok internete. Aduh. Jajal ID Play bae. Aku ya jajal lho. Internete yo kencenge pok full fiber optik. Nek ono gangguan cepet ditangani. Customer service wah 24 jam buka terus lho. ID Play, paket internet sing jos kuwi po? Yo, streamingnya aman, main game lancar, tur wis akeh sing nganggo. Nganggo rumah tangga, kantor, perusahaan, rumah sakit, nganti sekolahan. Wis kok kuwi yo regane ora larang. Wah, jos gandos. Langsung ganti ID Play ah. Uripe ben ora kakean drama. Nah, kok kuwi ra. ID Play, solusi internet dari PT Trans Indonesia Super Koridor sebagai ISP nasional yang berkantor pusat di Arta Gading, Jakarta. Mulai dari Rp179.000 20 Mbps per bulan, kamu bisa dapat gratis 1 bulan dengan bayar 5 bulan di awal atau gratis 2 bulan dengan bayar 10 bulan di awal. Hemat banget kan? Kunjungi kami di Jalan Setiabakti nomor 9 Podosugih, Kota Pekalongan. Hubungi 0285 4439 659 atau WhatsApp ke 0812 2480 9925 sekarang juga. ID Play, internet cepat, hidup lebih hebat. FM 91,2 Radio Kota Bati. News interaktif, solutif. Selamat siang kawan, terima kasih Anda masih bergabung bersama saya Ella dan juga narasumber kita. Ada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan Bapak Abdul Wahab yang masih menemani kita membahas tentang penguatan, pengawasan dan peningkatan mutu pondok pesantren di Kota Pekalongan. Ya, Kota Pekalongan yang ternyata jumlah pondok pesantrennya cukup banyak, ada 45 pondok pesantren yang terdata di Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan, sehingga memang untuk Kementerian Agama sendiri harus intens melakukan pengawasan ya Pak ya, dan juga pelatihan dan pendampingan untuk pengelolaan pondok pesantren di Kota Pekalongan. Nah Pak Wahab, kalau saya ingin tahu juga bagaimana Pak sinergi antara kantor Kementerian Agama dengan pemerintah Kota Pekalongan dalam pengawasan dan pengembangan pondok pesantren di Kota Batik ini? Terima kasih Mbak Ella. Di Kementerian Agama Kota Pekalongan seperti yang tadi kita sampaikan bahwa kita beberapa waktu lalu melakukan koordinasi dengan DPM PPA, kemudian Kesbangpol, ada dir juga dari Polres dan dari Kesbangpol sama Kesra waktu itu, untuk kita adakan satu fokus terkait dengan pencegahan kekerasan seksual, yang fokus pengawasan dan pembinaan itu ada penguatan regulasi, ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, kemudian ada Peraturan Presiden Perpres Nomor 28 Tahun 2021 tentang alokasi anggaran dari pemerintah pusat atau daerah, kemudian yang terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Dirjen Pesantren, di mana kita harapkan regulasi itu semakin memantapkan di dalam pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama,
untuk bagaimana pondok pesantren itu bisa dikelola lebih profesional dan semakin baik lagi. Kemudian yang kita lakukan dalam pengawasan dan pembinaan berikutnya ada pelatihan bagi para pengasuh. Jadi bagaimana pola pengasuhan untuk bisa diimplementasikan di pengasuhan pondok pesantren itu pesantren yang ramah anak. Anak itu akan merasa nyaman ketika hadir di pesantren. Jangan sampai ketika hadir di pesantren itu justru sebaliknya, karena nanti akan ada bullying, akan ada tindak kekerasan lain yang akhirnya anak itu tidak akan merasa betah atau nyaman di pesantren itu sendiri. Kemudian ada pembentukan sistem pengawasan. Kita menjalin komunikasi, komitmen lintas sektoral untuk bisa melakukan pencegahan dan pelaporan yang komprehensif di lingkungan pesantren. Hingga kalau di kita tadi ada telepon tren, yang itu semua tujuannya untuk menindaklanjuti kalau ada aduan-aduan masyarakat, sehingga itu jadi bagian dari pengawasan yang kita lakukan di pesantren itu sendiri. Baik. Ada standar usia ideal berapa gitu Pak Wahab untuk anak dimasukkan ke pondok pesantren, Pak? Oh, kalau anak dimasukkan di usia pesantren itu bakunya tidak ada. Artinya ketika kemudian anak itu kadang orang tuanya memang lebih idealnya ya ada semacam modal awal dasar yang oleh orang tua itu ketika mungkin kalau terlalu kecil dipesantrenkan begitu kan juga masih mungkin ketergantungan ke orang tuanya ya, tapi mungkin orang tua ingin ada kemandirian si anak itu. Tapi kalau saya melihat standar bakunya untuk bisa anak itu dipesantrenkan ya mungkin itu dari orang tuanya, ketika kemudian lebih tega ketika anak itu kalau kemudian lulus SD itu kan kayaknya lebih mapan dari sisi kemandirian atau mungkin rasa tega orang tuanya gitu ya, kalau standar bakunya seperti itu. Jadi nggak ada semacam dari usia berapa begitu. Menurut saya itu variatif dari orang tuanya. Nah, tapi lebih baiknya ya usia yang cukup gitu ya, ketika orang bisa dipisahkan dari orang tuanya ketika usia sekian begitu. Tapi kalau memang ada beberapa pesantren yang memang ada juga ketika masih usia di bawah 7 tahun atau 7 tahun itu sudah mulai dipesantrenkan begitu, juga akan kembali ke pribadi kita ya mungkin ya, seperti itu. Jadi aturan baku di undang-undang tidak ada disebutkan itu ya. Oh, baik. Nah, itu tadi kawan obrolan kita di siang hari ini. Tidak terasa ya 1 jamnya lebih ternyata kita ngobrol di siang hari ini, karena seru sekali ngobrol tentang perkembangan pondok pesantren di Kota Pekalongan. Nah, sebelum kita akhiri Pak Wahab, ada informasi yang mau disampaikan ke pengelola pondok pesantren, santri, atau masyarakat untuk kita sama-sama mendukung peningkatan mutu pondok pesantren di Kota Batik ini, Pak Wahab? Kita tentu berharap peran dari masyarakat yang juga sangat penting di dalam ekosistem pesantren dalam rangka untuk mendukung dan juga mengawasi. Dukungan itu bisa kalau di masyarakat ya diberikan dalam rangka untuk dukungan pembiayaannya, kepercayaan orang tua ke pesantren, yang tadi guyonnya jangan sampai kemudian orang tua itu merasa bersyukur karena anaknya tidak dipondokkan begitu kan. Kalau ada peristiwa begini akhirnya ucapannya muncul, alhamdulillah untung anakku running pondok gitu kan. Itu miris kita mendengar itu gitu kan, karena saya juga mendengar itu. Jadi kepercayaan dari orang tua, bagaimana trust orang tua ke pesantren itu kita harapkan masih tinggi, dan pengawasan yang dilakukan lewat kontrol sosial, kemudian transparan terhadap pengelolaan anggaran. Kalau pesantren itu terkadang ketika ada izin operasional itu kan dapat hak-hak untuk bisa dapat alokasi mungkin anggaran dari pemerintah yang pada akhirnya kadang kayak guyonnya karena mungkin tidak mau repot kiai itu wong pemerintah naiknya bantuannya sing ikhlas, ora usah gawe SPJ nopo kan itu kan. Ya mau tidak mau karena mungkin yang dipakai dari APBN ya mau tidak mau harus dibuat pertanggungjawabannya begitu. Partisipasi dalam komite pesantren yang itu tentu akan kita pastikan bahwa pesantren itu ada rasa aman,
kemudian ada transparan karena ada pengawasan itu dalam pengelolaan pesantrennya. Dan itu semua tentu kita sangat berharap bisa sesuai dengan nilai-nilai moral yang ada. Gitu. Baik, jadi tidak hanya di sekolah formal ada komite pondok pesantren pun harus ada gitu ya. Oke. Baik, kawan, itu tadi untuk obrolan di siang hari ini. Tidak terasa kita juga sudah di penghujung acara. Terima kasih kembali kami sampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan, Bapak Abdul Wahab, yang sudah menemani kita, yang sudah berbagi waktu dan informasi yang mana ini cukup penting sekali untuk kita mengetahui seperti apa penguatan pengawasan dan peningkatan mutu pondok pesantren di Kota Pekalongan. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa menambah wawasan dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk bersama-sama mendukung kemajuan pendidikan pondok pesantren yang berkualitas dan berdaya saing. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung. Pak Wahab, terima kasih juga sudah hadir di siang hari ini. Lain waktu, lain kesempatan kita ketemu lagi. Selamat siang, Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah setia sejak jam 1 siang ini. Dan saya Ella pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. FM 91,2